Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan pendidikan. Nama saya Juwita Rahmasari, NIM 41. Oke, kita mulai dari pengertian kepala. Jadi, pengertian kekepalaan itu mempunyai konotasi adanya kedudukan dalam hierarki sebuah organisasi yang di dalamnya terkandung dan terdapat tugas, wewenang, tanggung jawab yang disusun secara formal. Nah, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disusun secara formal tadi itu berfungsi untuk memberikan perintah kepada anggota-anggota dan karyawan-karyawan dari organisasi tersebut. Tapi seorang kepala instansi atau organisasi itu belum tentu bisa disebut sebagai seorang pemimpin atau leader. Ia baru bisa disebut sebagai seorang pemimpin apabila dapat mempengaruhi orang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya para kepala organisasi atau kepala instansi harusnya tuh bisa menyadari bahwa ketentuan-ketentuan formal saja tuh belum tentu cukup, belum tentu bisa merubah perilaku dan mempengaruhi anggota-anggotanya supaya bisa menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi intinya ketentuan-ketentuan formal saja tuh gak cukup. Nah, karena memang suatu kepala dari instansi atau organisasi itu belum tentu bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Ia baru bisa disebut sebagai seorang pemimpin apabila karyawan-karyawannya, bawahan-bawahannya itu dapat secara sadar, penuh pengertian dan senang hati mau mentaati dan menjalankan perintah dari kepala organisasi tersebut. Nah, terus yang kedua itu pengertian dari pemimpin. Seperti yang aku bilang tadi, ya seorang kepala organisasi baru bisa disebut sebagai seorang pemimpin apabila bisa mempengaruhi orang lain. Jadi erat kaitannya, pemimpin itu erat kaitannya dengan mempengaruhi orang lain lah. Tapi definisi sebenarnya dari pemimpin itu merupakan konsekuensi dari kedudukan atau status mereka. Jadi itu tuh merupakan suatu kekuasaan dari jabatan yang dipegangnya. Intinya itu tuh kayak tanggung jawab lah dari jabatannya yang dipegangnya itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pemimpin itu biasanya disebut sebagai penggerak, penuntun, ketua, raja, dan sebagainya. Nah, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya, dan mampu menyampaikan kebenaran-kebenaran. Seperti itu. Nama saya Tiara Febio Alfiona, NIM 49, akan menjelaskan C. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. D. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama teori orang hebat, teori sifat kepribadian, teori kepemimpinan, teori perilaku, dan teori kontingensi. Yang pertama ini ada teori orang hebat, berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Gridman teori ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Teori tersebut juga menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Thomas Carlyle dalam bukunya yang berjudul On Heroism, Hero Worship, and the Heroic in History. Yang kedua ada teori sifat kepribadian. Teori sifat kepribadian mempercayai bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinannya. Artinya kualitas kepribadian seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin dapat membuat seorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini yang ketiga, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada analisis
karakteristik mental, fisik, dan sosial untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin. Nah, yang berikutnya ada teori perilaku. Teori perilaku memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dipelajari atau dilatih. Terakhir ada teori kontingensi. Berdasarkan teori ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi situasi tertentu, namun kinerja kepemimpinan menurun apabila ke situasi atau kondisi lain. Teori ini juga sering disebut dengan teori situasional. Saya Zelvi Suproten Ida dari kelas 2B, NIM-nya 052. Saya akan menjelaskan pengertian kepala sekolah dan pengertian kepemimpinan pendidikan. Oke, langsung aja. Yang E itu adalah kepala sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala artinya ketua atau pemimpin, sedangkan sekolah lembaga di mana menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran. Jadi, pengertian kepala sekolah adalah seseorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada di sekolah, sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah juga harus mempunyai wawasan, mempunyai keahlian manajerial, dan mempunyai karisma kepemimpinan, dan juga pengetahuan yang luas tentang tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah. Yang F, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.